akan memberikan tutorial untuk penggunaan program pembelajaran online ya yang saya desain di sini. Pertama, Anda harus melakukan registrasi. Bagi yang belum register, tinggal klik di sini. Tulis nama lengkap Anda, kemudian pilih departemen ya. Di sini teknik kimia dan ini non teknik kimia. Berarti Anda mahasiswa teknik kimia, pilih departemen teknik kimia. Kemudian isikan user ID. Nah, di sini user ID adalah NIM Anda, ya kan? Di sini perlu diisi NIM. Kemudian email harus email yang valid. Karena nanti jika lupa password bisa di reset melalui email ini. Kemudian nomor HP juga harus diisi. Ini semua wajib ya. Nah, nanti ketiganya ini bisa digunakan untuk login, baik NIM, email maupun nomor HP. Kalau user ID-nya lupa, tapi harusnya nggak mungkin lupa karena NIM-nya sendiri. Oke. Nah, registrasi Anda bisa pilih sebagai mahasiswa, sebagai asisten, atau sebagai dosen. Untuk saat ini registrasi mahasiswa kita buat tanpa approval. Berarti kalau Anda mendaftar sebagai mahasiswa langsung bisa login. Tapi kalau Anda mendaftar sebagai dosen nanti akan di-approve oleh admin. Nah, sebelum bisa register, klik dulu link setuju baru register. Nah, ini nggak perlu kita demokan ya. Kalau Anda sudah register, berarti Anda tinggal klik menu login di sini. Nah, untuk login, ini tombolnya, ya, nanti akan muncul menu login. Nah, ini masukkan user ID Anda. Di sini pilihannya ya, kalau pakai user ID. Kalau login dengan email, nomor HP, ya masukkan nomor HP yang tadi diisi di saat registrasi. Kalau menggunakan email, ya tulis saja alamat email yang tadi diisikan di saat registrasi. Nah, di sini tidak ada verifikasi, jadi maka tulislah yang benar. Anggaplah kita sudah daftar, ini ya contoh mahasiswa ya, sebagai mahasiswa. Kalau ini saya sebagai dosen, nah ini sebagai mahasiswa. Lalu klik login di sini. Kalau lupa password, itu nanti beda lagi ya. Kalau lupa password, kita masukkan ini user ID yang kita pakai, jadi jangan pilih email, tapi pilih user ID. Kalau lupa password, tinggal klik lupa password di sini. Maka nanti kita masukkan alamat email yang sudah terdaftar, lalu kirim OTP. Nanti akan dikirim ke email kita. Nah, cukup mudah untuk proses lupa password. Nanti akan dikirim email baru, password baru. Jadi nggak perlu menghubungi admin ya, Anda bisa langsung perbarui password. Kalau sudah punya akun, tinggal login seperti ini. Oh, kita ulang dulu ya. Nah, ini saya login. Saat login, Anda akan langsung disajikan halaman profile ya. Ini sebenarnya halaman profile. Kemudian di sini adalah notifikasi. Ini kalau di sini ada pesan masuk yang belum dibaca, Anda klik, nanti Anda akan diarahkan. Oh, ini ada pesan dari user yang paling atas ini memberi pesan. User yang warnanya biru ini berarti sedang login. Yang warnanya hitam berarti tidak sedang login. Ini tidak sedang login, tapi ada pesan dari atau mengirimkan pesan kepada kita. Bisa diklik di sini. Nah, ini berarti ada pesan yang masuk. Lalu kalau kita mau ingin membalas, tinggal klik aja di sini. Ini editor yang kita tuliskan. Di sini cukup lengkap ya. Bisa kita tambah gambar ataupun buat link. Ini untuk membuat link kan. Kita bisa share Dropbox atau apa, lalu URL-nya kita masukkan ke sini, jadilah link. Kita punya halaman referensi web, masukkan aja di sini. Lalu tinggal kita kirim pesan kita yang berisi link halaman. Cukup mudah ya. Dan ini cukup lengkap. Oke. Atau kalau kita tandai ini ya,
bahwa pesan yang dikirim ini sudah dibaca ya, kita klik di sini sudah dibaca, berarti pesan itu nanti sudah akan tidak muncul lagi notifikasi. Nah, ini kita close ya. Nah, ini masuk ada 3 menu di sini ya. Ada history, ini adalah untuk melacak kita pernah login dari device apa, kapan ya. Itu bisa kita deteksi. Kalau merasa loh kok saya nggak pernah login di sini tanggal sekian, siapa yang pakai akun kita gitu. Kita bisa tahu ya kan. Sedangkan ini adalah halaman yang kita akses ya, dan tracknya ya, aktivitas terakhir yang kita lakukan. Menu pengaturan ini untuk mengubah password, melengkapi alamat, lalu mengupload foto. Nah, tinggal kita pilih, ambil satu gambar ya, ambil satu gambar foto. Nah, kemudian foto itu bisa kita upload. Tentunya cukup mudah lah ya ini ya, tinggal upload langsung nanti akan tampil foto kita di sini. Ya. Saya beri contoh aja ya, sangat mudah ini. Misalnya ini aja ya. Nah, kita pakai foto ini. Yes. Kita upload. Maka nanti sudah terupload. Ini foto kita. Nah, kemudian kita masuk ke kelas. Nah, ini kalau kelas yang kita sudah join ya. Kalau kita belum join berarti kita ambil kelas di sini. Ini tampil semua kelas. Yang masuk ini berarti kita sudah join. Masuk ini berarti kita sudah join. Join to class ini berarti kita belum join ya kan. Kita bisa klik di sini untuk join. Ini sudah join ya kan. Kemudian nah ini belum join semua ya. Ini kita juga belum join. Misalnya kita ambil contoh, saya mau join di mana ya, di kelas yang mudah aja, misalnya, ini ya, kita join di sini. Tinggal pilih kelasnya. Nah ini kebetulan cuma satu kelas ya. Coba kita ambil yang multi kelas, misalnya. Ini kelasnya multi, berarti ada beberapa kelas ya. Kita bisa join, lalu kita bisa pilih kelas kita ya kan, kita masuk di kelas apa, nah gitu ya, misalnya kita masuk di kelas C misalnya sini, lalu klik join. Nah, ketika kita masuk ke halaman kelas atau halaman kelas courses itu, maka kalau di kelas itu ada pengumuman, kita akan langsung ditampilkan nih pengumuman kelas. Nah itu kalau kita sudah tutup nanti nggak akan muncul lagi. Jadi pengumuman itu cuma sekali datang, maka harus betul-betul diperhatikan ya. Karena kalau ada pengumuman nggak dibaca nanti kelewat. Tapi sebenarnya bisa juga diklik di sini, info kelas. Tadi pengumumannya apa? Itu ada di sini. Info kelas, kalau kita kurang jelas kita bisa kirim pesan di menu ini. Ini chat ini untuk berkirim pesan yang akan dibaca oleh seluruh user yang tergabung di dalam kelas ini. Bukan hanya kelas C ya, tapi seluruh kelas kursus ini, mata kuliah ini. Nah, di sini ada penyajian materi, tugas, info, nilai, absensi, keaktifan, dan peserta itu berarti kita sendiri. Di search ini kita bisa gunakan untuk mencari ya nama kita sendiri yang aktif ya. Ini mahasiswa, dari kita join di kelas C maka kita langsung aktif di sini. Kapan kita joinnya bisa dilihat ya kan. Kemudian ini untuk menghapus ya, ini untuk menghapus. Kalau kita membatalkan, wah saya nggak join di kelas ini, Anda tinggal hapus. Kalau Anda saya salah kelas, saya pengen di kelas B, tinggal diubah aja. Dan itu tidak mengubah semua data, nilai, absensi, keaktifan, semuanya tugas yang pernah kita kumpulkan gitu ya, itu akan nggak bermasalah ya. Kita hanya pindah kelas saja. Jadi kita cukup join di satu kursus ini, kelasnya bisa kita ubah-ubah. Tentunya sesuai dengan yang didaftarkan di dalam rencana studi. Nah ini materinya. Materi ini, setiap materi itu punya batas waktu ya. Mulai publish ini, kemudian akhir. Berarti kalau kita mengakses di luar dari
tanggal ini, maka kita tidak akan dicatat di kehadiran di sini. Jadi pencatatan di sini dilakukan secara otomatis. Kalau kita mengakses tepat waktu sesuai jadwal, ini ada jadwalnya ya. Kenapa ini kita buat 4 hari ya? Kalau kita buat 1 hari itu mungkin bisa ya. Tapi kan kalau 100 mahasiswa mengakses 1 hari, ya nanti servernya bisa penuh. Nah, itu kendalanya di sana. Tapi kalau kita sudah upgrade servernya yang cukup besar, nggak masalah itu. Jadi aksesnya harus sesuai jadwal nanti. Jadi intinya harus diakses pada jadwal yang sudah ditetapkan agar Anda bisa dicatat kehadirannya. Nanti ada notifikasi di sana. Nah, ini isi materinya ya. Kalau misalnya ini video materi, bisa juga dibuka di link ini. Link langsung ke halaman luar, ya kan, buka halaman baru, atau bisa diputar langsung di sini. Nah, ini bisa juga diputar langsung di situ ya. Kemudian ini kalau ada materi yang lain, PDF dan sebagainya ya. Kemudian ini adalah forum diskusi. Ini yang tampil di sini di kolom ini hanya yang yang diucapkan oleh atau yang disampaikan oleh dosen. Sedangkan diskusi lengkapnya ada di masuk form diskusi ini. Nanti semua percakapan lengkapnya ada di sini. Tapi yang khusus dibaca yang ditulis oleh dosen nanti akan tercatat di kolom ini. Misalnya dosen memberikan tanggapan beberapa kali mungkin ya, nanti akan muncul di sini. Nah, ini misalnya yang dari dosen akan muncul di sini. Komentar dosen dipisah dari komentar mahasiswa. Tapi sebenarnya di form ini ada juga ya kan, lengkap di sini. Jadi tetap saja bisa diakses semua percakapannya. Kalau diskusi itu sudah ditutup, kita nggak bisa menambahkan komentar di sana, ya kan? Kita nggak bisa menambahkan komentar, tetapi kita masih bisa melihat percakapannya. Nah, ini cukup mudah ya untuk akses di sini, untuk join. Lalu untuk menggunakan atau mengirim tugas, ya itu mudah lah, harusnya sudah bisa mengirim tugas sebagai mahasiswa. Karena ini sudah berakhir ya, jadi nggak bisa berkirim tugas di sini. Coba kita lihat yang belum berakhir misalnya. Harusnya ada contoh ya, contoh yang belum berakhir. Misalnya mana yang kita punya ya, ini misalnya ya, kita pernah join. Di sini ada tugas ini ya, ada tugas. Ini sampai kapan ini? 24 Juli. Oh, udah berakhir ya. Kita harus menghubungi dosen. Oke, kita simulasikan kalau sebagai dosen ya. Nah, kalau sebagai dosen berarti saya login. Di sini di aplikasi ini sudah bisa dilihat ya. Oh, ini ada 8 orang yang sedang login. Bisa dilihat. Nah, saya sebagai dosen misalnya. Saya login. Nah, di sini ketika dosen itu masuk ke kelas tadi misalnya training software ya. Kemudian tugasnya ini kita kasih perpanjangan misalnya ya kan, bisa diupload sampai hari ini. Jadi nanti dosen di halaman dosen akan muncul edit tugas ya kan. Edit tugas, lalu dia akan mengubah di sini sampai tanggal 28 misalnya. Nah, di sini mahasiswa yang tergabung di kelas ini nanti bisa join dan bisa mengerjakan tugas ini. Tetapi itu kalau dosen memberikan hak untuk mengupload. Nah, itu hak mengupload itu ada di sini, validasi peserta. Nah, ini tidak ada yang divalidasi. Nama tes tadi ini belum divalidasi, maka nanti efeknya ketika kita login dan masuk ke situ, lalu kita mau mengerjakan tugas, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul, nah di sini tadi kelas ini ya, training software simulasi, oke. Lalu ini tugas, ini yang tadi sudah diberi perpanjangan kita ya. Submit aktif sampai tanggal 28, tetapi Anda tidak layak untuk submit tugas ini. Wah, kita harus hubungi dosen. Atau memang kita nggak diberi hak untuk upload ya. Nah, anggaplah kita berhak tapi dosen lupa
validasi kita untuk mengirim tugas. Maka sebagai dosen dia akan login di sini. Lalu dia akan memvalidasi. Jadi di sini tugas bisa individual ya, tidak semuanya bisa ngupload. Misalnya tugas tadi ya, di sini dia divalidasi ya, mahasiswa tes tadi. Misalnya dia divalidasi. Bagi dosen memvalidasi bisa approve all, berarti semua divalidasi. Hapus proof, misalnya ini ya, proof. Berarti semua mahasiswa bisa mengirim tugas. Kalau hapus semua berarti semuanya nggak bisa. Lalu kalau hanya untuk mahasiswa tes ini saja yang mau divalidasi untuk mengirim tugas, tinggal diklik di sini. Nah, dia sudah di approve. Maka sekarang sebagai mahasiswa nanti akan muncul halaman yang menunjukkan bahwa dia layak untuk submit tugas. Jadi syaratnya dia bisa submit tugas itu ada dua. Waktunya belum berakhir, kemudian dia diberi hak untuk mensubmit. Nah, ini desain programnya seperti itu. Jadi kita bisa memberi tugas individual kepada seseorang mahasiswa, ya kan? Nah, ketika sudah diberi hak, maka akan muncul ini halaman submitnya. Nah, di sini submitnya kita tinggal ketikkan aja ya, jawaban essay. Ini jawaban essay. Dapat kita tuliskan di sini. Lalu kita bisa kasih link juga, misalnya referensi. Nah, ini kita kasih link sebagai referensi. Klik link, apa URL-nya? Nah, kita tinggal lihat aja di sini kan. Misalnya kita ambil URL ya, contoh aplikasinya misalnya ada di pakai Dropbox juga bisa ya. Kalau kita punya Dropbox, tinggal misalnya kemudian ini kita buat link aja di sini ya, copy link, close. Nah, nanti kita masukkanlah dia di sini. Pas. Nah, targetnya kita bisa pilih. Kalau tidak di set ya nggak masalah ya kan. Atau cukup seperti itu. Atau kalau mau buka jendela baru blank gitu ya, oke. Nah, ini kita kirim submit jawaban essay. Yes, submit. Sudah masuk jawaban kita. Nah, kita bisa cek sudah masuk belum, benar-benar masuk enggak ya. Kita lihat di sini. Jawaban essay Anda, oh ini jawaban yang kita tuliskan. Ini referensinya. Kalau ini diklik, maka referensi yang kita kirimkan tadi berupa link Dropbox tadi bisa dicek ya oleh kita maupun nanti oleh dosen ketika akan memvalidasi atau memberikan penilaian. Ya, bisa langsung lihat di sini. Jadi cukup fleksibel ya. Di Dropbox di platform ini kita tidak izinkan upload file yang besar ya. Jadi kalau upload di sini, di upload file ini, saya sebagai desainer program hanya mengizinkan yang 2 ya. Misalnya coba ini berapa ukurannya. Nah, ini cukup kecil ya. Ini cukup kecil, hanya 122 KB. Oke. Pilih lalu upload. Upload file berhasil. Nah, sudah berhasil. Tapi kita juga perlu lihat, benar nggak sudah berhasil. Nah, sudah berhasil itu bisa kita lihat di sini. Ini benar filenya sudah terupload. Jadi ini file PDF yang tadi kita upload, ya kan sudah masuk di sini. Lalu ini adalah jawaban essay kita. Nah, untuk membuka ini bisa pakai ini ya, read on PC. Ya, bisa lihat secara lengkap. Bisa juga read on mobile. Ini menggunakan drive-nya Google. Jadi kalau nanti pakai handphone atau pakai tablet, kok yang link satu nggak bisa, pakai link yang ini. Jadi kita beri berbagai alternatif, karena memang device-nya macam-macam ya. Bisa pakai komputer, bisa pakai tablet. Nanti kadang-kadang juga ada browser yang nggak support, maka kita beri banyak alternatif di sini ya, untuk melihat halaman ini. Kalau di sini previewnya bisa kita baca langsung juga bisa di sini. Jadi cukup mudah ya.
Ini karena kita masih punya waktu untuk mensubmit. Ini dari sisi mahasiswa. Sekarang dari sisi dosen akan seperti apa itu ya tampilannya. Nah, di sisi dosen dia akan melihat di sana tadi, misalnya ya, sisi dosen, dosennya akan membuka di sini. Nah, kemudian dia lihat tugas, dia lihat di sini. Nah ini ya. Maka dosen pun bisa kalau memberi tugas misalnya dalam bentuk file PDF ya. Kalau tadi tugasnya berupa deskripsi saja ya berarti di sini. Kalau dosen mau mengubah judul tugas ada di sini. Tinggal edit namanya, deskripsinya, lalu mau tambahkan file sebagai file tugas, memperpanjang dan sebagainya tadi sudah kita contohkan ya. Nah, di sini kita akan tunjukkan di sisi dosen nanti akan tampak seperti apa ketika akan mengoreksi ya. Dosen lihat progress assignment, oh ada progress ini ya, ternyata yang submit baru 1. Dosen akan nge-track dari grading. Ketika grading nanti di sini yang muncul hanya mahasiswa yang submit. Mahasiswa yang nggak submit nggak muncul. Jadi dosen tinggal memberi skor, ini jawaban essay ya kan. Kalau mau ada yang direferensi di link di sini. Lalu ini adalah file PDF-nya. Nah, itu bisa dilihat di sini di menu grading atau di on mobile ini ya. Kalau menu grading akan dibukakan. Oh, ini jawaban dia. Lalu kalau on mobile berarti akan pakai Google Doc ya. Kita menggunakan aplikasinya Google. Nah, ini untuk memberikan keleluasan pada dosen. Nah, kalau banyak yang submit lalu tugas ini hanya tugas tambahan ya, tidak begitu penting. Lalu dosen melihat oh semuanya sudah mengirim, yang penting ngirim dikasih nilai 60, nanti dosen akan ngasih nilai langsung di sini. 60 set untuk semua. Jadi semua yang kirim akan dikasih 60. Yang nggak kirim ya nggak dapat. Gitu. Nah, kalau misalnya ini saya skor 75 begini ya, nggak perlu di save. Kita keluar atau enter gitu aja sudah tersimpan. Nah, itu akan muncul di mana? Akan muncul di halaman nilai di sini ya. Artinya harus di-refresh ya kan. Ada nilai baru bisa dilihat di sini. Mahasiswa tes mengirimkan tugas 75 skornya. Nah, ini bobotnya 10%. Ini skor bobot ya kan. Kalau tugasnya cuma 1 ya kan. Tugasnya 2, 3 nanti akan muncul di sini penilaiannya. Ini contoh ya kan. Ini adalah kehadiran dan absensi. Kalau kita memberikan semacam komen gitu kan, ada mahasiswa yang memberikan komen di sini, nanti akan muncul di diskusi. Ini habis 31 Juli, berarti orang masih bisa kirim pesan di sini ya. Coba kita lihat sebagai mahasiswa ya. Misalnya login mahasiswa tes ini ya, dia masuk. Lalu di halaman training software simulasi tadi ya. Lalu dia memberi komentar di sini. Nah, oh ini mahasiswa juga sudah bisa lihat nilainya ya. Dia sudah mengirim tugas 1 tadi ya. Saya pengen tahu nilai sudah di grading atau dinilai oleh dosen belum. Oh sudah ini diterima. Oke. Lalu kita mau memberikan komentar ya di sini misalnya. Ini diskusi materi kelima cukup jelas misalnya kirim let. Nah, sebagai mahasiswa kita sudah mengirim pesan. Nah, ini kan sebagai mahasiswa maka di sini di sisi kita ataupun kalau kita refresh lagi ya namanya ya, nanti di keaktifan kita akan kecatat kita ya kan memberikan komen di sana. Kita akan kecatat memberikan komen. Tadi di materi keempat ya. Ya, kita akan tercatat di sini memberikan komen. Nah, ini absensi kita tercatat hadir ya. Nah, baik seperti itu ya. Tutorial kita cukup mudah kalau itu di waktu kuliah ya. Sekarang kalau bimbingan itu tinggal klik di sini. Kalau kita sudah punya kelompok ya tinggal chatroom, tinggal isi yang mau dikonsultasikan, filenya Dropbox atau upload file kalau kecil ya maksimum 2 mega, semua di sini upload 2 mega. Pesan yang kita kirim sendiri bisa kita hapus. Ini muncul tanda ini untuk menghapus pesan.
Nah, ini untuk menghapus pesan. Kita bisa batalkan ya. Kalau pesan itu kita yang nulis, kalau orang lain nggak bisa ya. Kita nggak bisa menghapus pesan yang dari orang lain. Nah, tes, berarti kalau ada tes kita akan bisa masuk di sini. Kita belum join kelas, berarti harus join dulu. Oke, cukup mudah ya. Ya, semoga bermanfaat. Silahkan digunakan program ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik, semoga tutorial ini cukup bisa dipahami. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.